Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Idod dan sebelah saya ini Kibayan. Karena banyak sekali netizen yang menanyakan mengenai video yang ditampilkan oleh Kibayan, kami merasa akan mengadakan suatu broadcast pembahasan mengenai video yang tempo hari ditayangkan oleh Kibayan mengenai 5 miliar lunas ritual perjudian. Untuk itu maka netizen yang selama ini banyak bertanya, nah disinilah solusinya. Kami akan semua menjabarkan apa-apa yang terjadi di saat ritual maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan ritual perjudian tersebut. Nah, di tempat saya ini sudah ada Kibayan. Ya, selamat malam. Ya, Kibayan, tempo hari video yang Kibayan tampilkan itu banyak sekali netizen yang menanyakan mengenai bagaimana sih ritual itu, apa yang terjadi, persyaratan-persyaratan apa. Nah, untuk itu saya akan tanyakan langsung pada Kibayan. Mungkin bagi sobat melihat malam pernah ada yang menyaksikan video tempo dulu yang ditayangkan oleh Kibayan, dan mungkin ada juga yang belum. Kita minta ulasan dulu beberapa kata dari Kibayan biar nanti pembahasannya lebih mengena gitu. Gimana Kibayan? Silakan. Jadi begini Kang Idod, memang saya sempat bercerita mungkin 1 bulan yang lalu ya. Iya. Di situ saya bercerita tentang 5 miliar lunas berkat ritual perjudian. Itu memang sempat saya ceritakan. Dan mungkin berawal ya, langsung aja Kang Idod boleh, ya. silakan. Jadi saya punya satu teman kecil yang memang dulu sempat artinya akrab dengan saya. Dia berdomisili di daerah Kabupaten Cirebon, tempatnya mungkin di daerah Rotan. Di situ apa Kang Idon? Jatiwangi atau Tegalwangi ya. Di Tegalwangi namanya Bapak Nanan. Jadi dia itu memang berawal dia sukses. Cuma di sini mungkin segala sesuatunya artinya tidak semua berjalan dengan lancar Kang Idon. Iya. Jadi mungkin pada waktu itu ada satu hal ya, yang mungkin bentuk kesalahan ataupun bentuk-bentuk yang lain, sehingga semua aset-aset yang dia punya itu sempat sekolah Kang Idon. Artinya ya itulah, dia pinjem ke bank ya, disekolahin ya, disekolahin lah istilahnya tuh. Nah dari situ berawal Kang Idon. Jadi dia itu mencari sebagai solusi untuk untuk bisa melunasi dari hutang-hutangnya dia yang istilahnya berada di bank tersebut. Itu diberi waktu sekitar 3 bulan Kang Idon. Iya. Nah dia cari solusi ke sana kemari. Ya mungkin singkatnya cerita, akhirnya dari dia mencari, akhirnya dia dapat solusi bahwa mungkin tidak ada lagi, ya harus dengan ritual perjudian ya. Jadi dalam ilmu perjudian di sini ya memang banyak yang harus dilakukan gitu Kang Idon. Umpamanya untuk keilmuan ini dia harus berpuasa. Kurang lebih konon dari cerita Pak Nanan sendiri. Gitu ya. Nah, karena mungkin dia itu sudah menganggap saya ini sebagai teman dan dari kecil lagi. Jadi kayak saudara sendiri kayak saudara gitu. Betul. Nah, itu yang unik begini Kibayan. Umumnya orang yang terkena masalah
keuangan, kehidupan itu umumnya dia ngambil jalan pintas. Secara negatif itu penyupangan ya. Tapi ini uniknya dia ngambil sisi spiritual perjudian. Itu yang baru saya dengar. Nah, apa mungkin ya menurut saya? Karena ini secara luas ini tidak umum. Tapi ya mungkin saja terjadi karena mungkin dia awalnya memang ahli dalam judi ya. Jadi terpikirlah ke situ. Jadi kalau menurut pengakuannya sih dia tidak ahli sebetulnya, Kang Idon. Tidak ahli. Cuma dia ini nggak tahu terobsesi mencari solusi yang terbaik atau yang termudah gitu. Kebetulan dia dapat yaitu ilmu ritual perjudian. Nah, begitu Kang Idon. Nah, kalau boleh saya tanya nih, Ki Bayan, dalam ritual itu kalau digambarkan secara detail. Nah, kalau penyupangan kan pada umumnya udah tahu semua lah. Detailnya ya. Ada yang ke suatu gua, ada yang ke kuburan, ada yang ke tempat-tempat yang memang tempat penyupangan. Nah, kalau jenis spiritual perjudian itu tempatnya di mana, prosesnya gimana kira-kira itu? Saya kira kalau untuk masalah tempat, mungkin pada waktu itu si Pananan ini bercerita banyak dengan saya. Makanya dia tuh merasa congak gitu. Artinya nggak disembunyikan sesuatunya, nggak ragu-ragu. Jadi dia itu menjalankan ritual daripada ilmu judi, intinya ilmu judi bukan penyupangan judi, bukan. Jadi ilmu judi. Nah, itu dilakukannya di mana aja, Kang Idon. Mau di sini, mau di sana, terserah gitu. Yang penting di situ cara-caranya gitu dari ritual itu. Itu kalau boleh tahu, itu jenis perjudiannya yang model apa, Ki Bayan? Nah, kalau untuk jenis perjudian itu model apa aja, Kang Idon? Dari mulai main kartu, main kopiok, atau main kodok ula, ataupun main semacam itulah, yang verperan gitu. Oh gitu. Jadi intinya setelah dia ritual, itu mendadak dia pandai bermain, seperti itu. Jadi bukannya pandai. Nah, dia justru uniknya di sini, Kang Idon. Iya. Dari situ sepertinya tuh ada yang ngebantu. Iya. Jadi pandainya bukan dari dia sendiri, tapi ada yang menggerakkan ya, seperti itu ya. Jadi contohnya umpamanya begini. Umpamanya kata Pananan nih umpamanya bermain kopiok gitu atau kodok ula gitu istilahnya ya. Apa sih kodok ula yang di dadu dalam dadu tuh. Ya? Nah, di situ dalam hati kecil umpamanya pengen milih angka 5. Iya. Kemudian mau ditaruh ke angka 5, ini tangannya seperti digeser. Ada sesuatu yang menggeser. Itu taruhnya di kodok umpamanya. Nah, dari situ gitu. Iya. Ya mungkin prosesnya istilahnya yang main itu makhluk halus ya. Yang ada dalam dirinya. Sehingga dia mengetahui sesuatu yang tersembunyi itu. Seperti itu, Ki Bayan. Kurang lebihnya mungkin kalau dari orang luar dia mengetahui istilahnya yang berada di dalam batok tersebut. Tapi dalam satu kenyataannya menurut Kang Nanan itu tidak. Dia tidak melihat apapun, pokoknya masa bodoh gitu, mau dikoclok gimana terserah. Itu menurut dia ini tidak mengerti apa-apa sebetulnya tentang judi ini. Tapi udah saya bilang menurut Pananan ini ketika dalam hatinya mau naruh uang ini di di nomor 5, ini seperti tangan ini digeser gitu. Ke kodok. Iya. Itu. Jadi dia seperti sama sekali tidak melihat apa-apa yang di dalam batok tersebut. Nah, itu dalam
istilahnya dalam keahlian yang walaupun bukan atas dirinya ya, itu ada batasan nggak kira-kira dia kemampuan itu cuma 1 tahun, 2 tahun, apa 1 bulan, 2 bulan gitu kan, nggak mungkin seterusnya ya Ki ya. Iya. Jadi untuk keilmuan yang seperti ini menurut Pananan itu di mana aja tanpa mengenal daerah. Tinggal kalau kita ini berpindah ke tempat yang jauh ya. Nah, itu cukup kalau istilah wiridan diwirid dulu gitu di daerah situ ya. Jadi kalaupun dijalankan 1 minggu cukup sehari gitu. Jadi dihadirkan ya. Dipanggil sesuatunya ya. Ya, sesuatunya dipanggil untuk membantu dirinya. Mungkin kalau dalam literatur saya bisa jadi ya itu perpaduan kepekaan dengan makhluk halus. Jadi orang itu karena peka ya dalam dirinya, sehingga kepekaan makhluk halus itu diaplikasikan dalam pergerakan. Seperti gini, kalau kita peka ya, kemudian kita minta suatu jurus ya, walaupun kita tidak tahu jurus, akhirnya kita bisa gerak jurus tersebut. Nah, tapi ini dialokasikan, diarahkan ke dalam bentuk itu. Nah, mungkin memang secara ritual sangat berbeda sekali Ki. Ya. Tapi saya dengar di videonya ya, termasuk sobat melihat malam juga kalau melihat video Ki Bayan di sana, itu si pelaku ya, temennya Ki Bayan ini sampai mengadakan perjudian itu ke luar negara. Ke Makau ya. Sampai ke Makau. Luar biasa itu. Ya. Ini sangat jauh sekali ya, dari Jawa ini sampai hijrah ke sana ke Makau. Nah, itu tuh mungkin kalau untuk di Indonesia perjudian kan namanya tidak boleh ya. Terbatas, hanya orang-orang tertentu. Memang untuk ngetes istilahnya sih dia cari yang kecil-kecil dulu. Untuk membuktikan apakah ilmu tersebut ini sudah mampu ataupun sudah masuk ke jiwanya atau ke raganya atau belum. Dia sempat bermain juga. Dari yang kecil-kecil tuh. Sambil mungkin ngumpulin modal untuk ke sana ya Ki ya. Itu ngumpulin modal sana ya. Istilahnya. Dan ternyata di sana sukses juga Ki. Sukses juga. Itu yang berhasil informasinya saya gali ya. Bahkan dia datang ke sana pun kebetulan ada salah satu rekan bisnisnya yang istilahnya ikut membantu. Memang dia asli orang Makau sana. Oh gitu. Jadi datang ke sana dia yang nganterin. Di mana tempat-tempatnya gitu yang sekiranya cukup bonafit. Ya setahu saya sih untuk perjudian di Makau itu nggak sembarang orang ya, karena di sana ahli judi banyak sekali. Tidak seperti di Indonesia. Jadi kemungkinan kepandaian dalam teknik-teknik judi itu beraneka ragam. Betul. Nah, dia itu bisa unggul ya Ki ya di sana. Justru anehnya di situ ya. Ini yang main yang sistemnya model kayak bakarat, poker Kang Idon. Oh gitu. Mungkin ada ya yang di Facebook tuh main poker ya. Yang langsung dimasukin semua tuh. Modal yang ada di depan itu bahkan sampai langsung dimasukin semua. Nah, di situ itu kan nggak kelihatan Kang Idon. Kartunya kan kalau nggak salah 5 ya, kartu 5 gitu main. Kalau di sini mungkin namanya perperan. Oh gitu. Ya, kalau di di Cirebon namanya perperan. Jadi kartunya ambil 1, nanti masuk berapa, di-kick berapa, nah, gitu. Dari mulai itu katanya. Bahkan dia juga sempat mencoba dia bermain kopiok di sana, seperti itu. Jadi kalau kartu sih nggak ngerti lah gimana prosesnya ya, itu cara pembagiannya atau mungkin pandangan dari orang-orang yang di situ diputer atau gimana? Betul. Nggak tahu. Tapi kalau untuk masalah main kopiok gitu,
ataupun main yang diputer roulette, yaitu dia mau naruh di mana seperti ada yang nuntun gitu si ya. tangan nih katanya. Jadi dituntun, umpamanya ditaruh di nomor 4. Iya, iya. Ah, saya mau katanya mau nomor 10 nih, mau taruh nomor 10, ditarik sepertinya itu. Ya, luar biasa ya. Bahkan di sana itu besar-besarannya bukan lagi dengan rupiah kan? Ya, Nilainya dengan dolar ya Ki ya? dolar. Dolar ya. Ya. Ya lumayan, pantesan itu 5 miliar itu. Nah itu katanya pakainya koin dulu ditukar, koin, uangnya. gitu. Iya, iya. Ditukar pakai koin ya, yang apa namanya bulat-bulat Iya, kayak iya. main crumble gitu. Nah itu awalnya dari situ, nilai-nilainya ya mungkin tergantung besar kecilnya, gitu. Dan itu hasil dari situ, memang dia akhirnya bisa melunasin semua utang-utangnya Teki. Bisa dari situ, jadi dikumpulin. Umpamanya nih kita masuk dalam satu gedung ya, itu dapat berapa, habis itu dia keluar masuk lagi ke gedung yang lain, terus muter sampai dia betul-betul mendapatkan satu uang lebih dari hutang-hutangnya dia. Iya, iya. Ya kalau secara putaran uang di Makau ya ukuran 5 miliar sih sebetulnya tidak terlalu besar ya, Ki, ya. Iya. Saya kira Karena di nggak sana terlalu banyak besar, ya, ya, karena di sana banyak orang kaya ya, kecuali di Indonesia nggak terlalu Iya. besar ya. Karena tahu sendiri di sana kan tempatnya perjudian internasional. Iya. Jadi semua orang kaya yang istilahnya nilainya di atas 5 miliar itu banyak sekali. Iya. Cuma lumayan lah buat yang bersangkutan untuk menutup utang-utangnya ya, Iya. mungkin kira-kira. Ya mungkin kalau menurut saya sih kenapa nggak ngambil sampai kira-kira 20 miliar atau gimana. Nah ini Nah itu ya jadi pertanyaan. uniknya yang jadi pertanyaan tuh Iya. kenapa dia tidak hawak gitu istilahnya tuh, tidak mempunyai haji mumpung. Dia motifnya untuk sekiranya bisa untuk membayar hutang-hutangnya dia aja gitu. Setelah itu ya sudah. Mungkin ada batasan kali dari jalur spiritualnya. Eh, Bisa jadi kalau dia sudah melampaui itu bisa jadi anjlok. Bisa jadi ya. kemungkinan juga seperti itu ya, Iya. Kang Idot. Iya, saya juga heran. Bahkan katanya setiap daerah mempunyai kekuasaan masing-masing. Kang Idot kata dia tuh. Itu mengenai apa? Mengenai keahlian itu. Apa namanya ini makhluk perewangannya ini. Yang ahli dalam judi Iya, itu. yang ahli dalam judi, umpamanya dari Indonesia atau dari Jawa ini kekuatannya segini. Nah untuk daerah sana itu berbeda lagi Kang Idot. Makanya kalau setiap pindah ke daerah lain itu diritualin lagi cuma 1 hari. Dari awal masuknya keilmuan itu 7 hari ya. Untuk pindah ke tempat ini dia harus puasa 1 hari, cukup 1 hari. Maksudnya untuk perewangan yang ada di situ. Iya. Nah itu jadi dipanggil ya, yang perewangan ahli judinya itu dipanggil, kira-kira dengan kekuatan batin dan mantra-mantra yang dia bekali ya, yang dia peroleh. Gitu. Jadi udah punya kuncinya Punya ya. kuncinya, iya. Nah ini jadi saya teringat Ki sebagai pembanding kepekaan seperti itu. Saya teringat mengenai teknik aktivasi otak tengah. Itu yang mungkin saya akan ceritakan bahwa ini bukan spiritual ya, tapi sepertinya model-model di pernapasan. Ya. Nah itu waktu itu anak saya juga ikut, ya dia ikut aktivasi, cuma pembelajarannya 2 hari. 2 hari tidak ada ritual, dia cuma visualisasi, teriak-teriak, ketawa-ketawa cuma itu. Dan hasilnya luar biasa. Dari 10 dari seluruh kartu rumen apa itu tuh? Kartu Ya, remi ya, yang jumlahnya berapa ya? 52. 52. Dengan hanya dipegang aja dia tahu nomornya. Sampai habis. Bahkan itu dipegang dia tahu nomor juga warnanya. Nomor, warna sama bentuknya. Iya, misalkan keriting ya keriting. Semua. Nah,
itu di luar nalar. Tapi memang kenyataan seperti itu. Kemudian perkembangan berikutnya dia juga mengetahui di mana ada SMS dia bisa baca. Tapi tanpa dia melihat, tanpa menyentuh. Dia melihat, baru mendengar, bilangnya, "Pak, ada SMS, isinya ini. Saya buka, iya." Itu. Waduh, luar biasa nih Kang iya. Idod. Nah itu mungkin karena itu bukan dipakai buat perjudian, bukan ya. Dipakai buat memang pelajaran akhirnya untuk mengingat pelajaran-pelajaran di sekolah. Nah itu punya prestasi yang bagus. Nah sepertinya ada kesamaan di sini. Cuma bedanya ini pakai jalur spiritual karena harus puasa, harus macam-macam. Kalau ini kan nggak menggunakan itu. Nggak tahu kalau ini digunakan untuk hal-hal gitu apa bisa apa enggak. Tapi intinya kalau aktivasi sih intinya memang itu positif ya. Kemungkinan agak rumit kalau di tempatin seperti itu. Nah itu mengenai siapa temannya namanya? Pananan. Ya. Nah Pananan itu setelah mengalami proses panjang mengenai perjudian sampai ke Makau, hingga dia memperoleh penghasilan yang luar biasa, menutup utang-utangnya, itu punya resiko nggak terhadap keilmuannya dia? Ada minta imbalan, tumbal dan lain sebagainya. Jadi begini Kang Idod, kalau yang sempat saya tanyakan itu memang ada. Jadi setiap dia itu memanggil atau mempergunakan ilmu tersebut, nah itu ada janji yang terucap pada waktu itu. Memang kalau janji terucapnya sih ya memang simpel sih sebetulnya, dan nggak mahal. Istilahnya dimanapun ya memang pasti ada, ya. Itu kayaknya nggak perlu saya sebutkan ya Kang Idod ya. Tapi Nggak yang perlu, jelas, kalau memang saya titip gak usah ya. Ya, yang jelas barang tersebut mudah didapat, gitu ya. Nah tinggal nanti dia setelah selesai gitu bermain dan menghasilkan, ya, itu ucapan yang tadi sempat dia utarakan pada waktu istilahnya mengucapkan mantra, itu disediakan barangnya, umpamanya barangnya berbentuk rokok umpamanya. Nah inilah janji saya. Cuma seperti itu. Seperti nadar ya? Iya, seperti nadar ya kalau ini sih. Jadi kalau kebukti, istilahnya kebukti dianya menang, tinggal dibuktikan juga dianya. Inilah janji saya. Oh seperti itu. Nah kalau boleh tahu, mungkin Kibayan ya yang dekat sama Pananan ini, kira-kira ritual dia tuh memerlukan puasa berapa hari apa zikiran berapa ribu awalnya nih. Jadi kalau menurut penuturan daripada Pak Nanan, saya sempat menanyakan itu ya memang cukup ini ya, cukup berat juga. Jadi dia itu harus berpuasa selama 7 hari dengan cukup makan nasi dan minum 1 gelas air. Itu setiap hari dia lakukan. Dan tentunya karena menggunakan perewangan, jadi dia mantranya tidak menggunakan model-model zikiran, tidak. Itu. Jadi memang ritual tersendiri ya. Dia sangat bertentangan dengan zikir-zikiran pada ajaran yang dilakukan ajaran. Sangat bertentangan sekali. Jadi, karena memang bentuknya berbeda sih ya. Bentuknya berbeda, jadi makanya menggunakan perewangan ya tentunya dengan, kalau secara orang-orang Cirebon bilang jawokan gitu. Ya. Dia memakai mantra jawokan. Nah sebetulnya begini Ki, walaupun orang melakukan puasa yang sudah ditentuin, aturan ditentuin, kalau dia tidak ada ijazah dari gurunya, ya sepertinya akan susah terjadi ya Ki. Mungkin ada faktor ini Kang Idod,
persyaratan-persyaratan, saya kira kalau memenuhi persyaratan secara baik puasa ataupun kecocokan ilmu tersebut kepada orang ini, ya ada kemungkinan besar ya nggak masalah ya. Karena ini keilmuan bentuknya. Jadi tergantung badannya juga ya. Ya, tergantung badannya juga nih, masuk nggak nih ilmunya, pas nggak gitu, gitu pas ya, enggak, jodoh-jodohan gitu, ya, jodohnya. Ya, itu yang banyak pertanyaan dari netizen itu. Sepertinya dia bertanya melalui komentar kepada kami admin bahwa dia minta aturan-aturannya, tapi tidak semudah itu ya, walaupun dia udah ada belum tentu karena belum tentu badannya cocok ya. Ya itu. Demikianlah Sobat Minat Malam, belum tentu walaupun memang aturan cara-cara itu dilakukan, itu belum tentu masuk kalau memang badannya tidak pas dengan apa yang akan dimasuki oleh makhluk tersebut, karena harus ada jodoh-jodohan apa kecocokan lah satu dengan yang lainnya dengan yang lain, gitu. Jadi begitu Kibayan. Mungkin walaupun menurut pendapat saya ya, karena saya seorang spiritual juga, walaupun memang secara umum terlihat itu tidak ada sesuatu yang ditumbalkan, yang dikorbankan, hanya bentuk tadi lah semacam janji lah. Tapi sebetulnya menurut saya ada, yaitu yang terbesar itu akidah. Nah itulah yang dia jual sebetulnya, suatu keyakinan tertinggi terhadap keyakinan ajarannya, dan itu lebih bahaya daripada nyawa. Jadi kalau nyawa sih, kalau manusia mengorbankan nyawanya dia meninggal, tapi dalam keadaan diterima nggak masalah, karena setiap manusia pasti meninggal. Nah yang jadi masalah kan posisi kita dalam keadaan hilangnya akidah. Nah mungkin itu. Jadi Sobat Minat Malam, ini menjadi suatu pengetahuan bagi kita semua bahwa di balik apa yang diceritakan di videonya Kibayan, di situ ada hikmah yang sangat tinggi sekali. Jadi sesuatu yang memang dianggap tidak mengorbankan apa-apa, ternyata di dalamnya ada pengorbanan akidah. Jadi apapun yang memang ada dalam video Kibayan itu hanya sekedar menceritakan seorang teman Kibayan bahwa pernah ada orang melakukan spiritual perjudian ya, karena dia mungkin terpepet dan hasilnya berhasil. Nah, di mana menurut pengakuan temannya ini tidak ada apa-apa, tapi di balik itu ternyata akidahnya yang dia gadaikan. Bukan begitu Kibayan? Saya kira memang seperti itu Kang Idot. Jadi ada tambahan lagi Kibayan barangkali? Mungkin banyak yang terlupa ya. Jadi kalau menurut saya kalau hal-hal tersebut dibagikan atau banyak yang meminta untuk Sobat Melihat Malam, itu ya saya sendiri hanya sekedar mendengarkan bentuk-bentuk cerita daripada Bapak Nanan ini. Jadi kalaupun memang banyak yang kepengen atau ini, ya tentunya yang pertama saya harus mencari dulu yang pertama yang bersangkutannya ini. Soalnya tetap aja harus ada ijazah, istilahnya sebagai orang yang pernah menjalankan gitu Kang Idot. Nah itu. Dan untuk saat sekarang ini sudah lama sekali sebetulnya tidak jumpa gitu. Entah memang dia itu masih berada di sekitar Tegalwangi ataupun memang sudah pindah. Saya sendiri sekarang putus gitu. Tapi menurut informasi, walaupun tidak bertemu sudah lama, sepertinya Pak Nanan itu dalam bisnisnya masih eksis apa memang sudah tumbang lagi? Setelah itu dia terus masih eksis ya, karena dia tuh pandainya mengelola, mungkin pandai mengelola ya. Yang dulu tuh mungkin itu faktor sebab konon katanya
si rotan ini sudah tidak bisa diimpor ke sini Oh, lagi iya, katanya. gitu ya, Nah karena itu faktor- mungkin faktor itu. Iya, kondisi perekonomian ya Kondisi, pengaruh ya, iya. Itu. Jadi itulah Sobat Melihat Malam. Jadi apa yang memang disampaikan oleh netizen dalam komentar-komentar mengenai keinginan untuk mempelajari ilmu yang perjudian ini, sebetulnya Ki Bayan tadi sudah ceritakan bahwa Ki Bayan itu bukan atas nama sendiri dalam spidol tersebut, tapi atas nama temannya. Iya. Makanya perlulah yang bersangkutan itu bertemu. Nah, tidak semudah itu setelah bertemu, apakah berkenan Kang Nanan itu untuk memberikan? Iya. Dan itu ada masalah lagi ya. Iya. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan atas saran-saran di komen. Mudah-mudahan yang perlu diketahui oleh Sobat Melihat Malam, hikmah di sini kita ngambil sisi positifnya saja ya. Jadi hal tersebut dilakukan oleh temannya Ki Bayan karena kondisi sangat terdesak. Tapi menurut pendapat secara umum, apapun manusianya dalam kondisi terdesak apapun, maka tetap aturan-aturan yang dilakukan harus dalam posisi kebaikan, baik secara sosial maupun secara agama. Jadi apa-apa yang kita lakukan sebetulnya semua akan dipertanggungjawabkan. Itulah hikmahnya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam broadcast malam hari ini. Iya. Mudah-mudahan semua mendapat hikmah yang baik. Barangkali untuk Sobat Melihat Malam, Ya. dimanapun Anda berada ya, barangkali ingin berkonsultasi dengan saya Ki Bayan atau dengan Kang Idot, Iya, iya. mungkin bisa mencatat nomor WA-nya ya, Iya. Kang Idot. Nomornya 082 315 77 4901. Ya, demikian aja Sobat Melihat Malam. Semoga dipanjangkan umurnya, dilampahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.